Pada awal tahun 2022, masyarakat heboh karena investasi sang putra bungsu pada PT Panca Mitra Multi Perdana, emiten dengan kode PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat senilai 92 miliar. Apakah mungkin anak sekecil itu bisa memperoleh dana 92 miliar hanya dari jualan pisang, martabak, dan makanan lainnya, yang saat itu juga banyak yang gagal. Bahkan saat itu ada dugaan investasi sang bungsu terkait dengan penurunan tuntutan denda tersangka pembakaran hutan dari 7,9 triliun rupiah menjadi hanya 78 miliar rupiah. Wow banget kan? Lalu saya mencoba untuk membandingkan nilai investasi sang bungsu yang telah 7 tahun menjadi anak presiden tersebut dengan anak para mantan presiden yang sebelumnya, diantaranya Sanuba Arifah atau Yeni Wahid, anak mantan presiden selama 2 tahun dengan investasi pada PT Wir Asia, emiten dengan kode WIRG, dengan nilai kepemilikan saham senilai 47 miliar rupiah. Tommy Soeharto, anak mantan presiden selama lebih dari 30 tahun pada PT GTS Internasional, emiten dengan kode GTSI dengan kepemilikan saham senilai 1,34 triliun. Wow. Kesimpulannya, menurut saya, nilai investasi sang putra bungsu pada saat itu sangat wajar. Apalagi dalam keluarga besarnya, sang bungsu merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bukan pejabat. Sehingga mungkin saja sang bungsulah yang mengelola aset-aset keluarga besarnya yang diperoleh secara halal sebagai pejabat negara. Dan saya justru mendorong agar anak presiden, anak pejabat negara, dan anak para mantan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang telah listing atau bahkan melistingkan perusahaannya agar terjadi transparansi atas kekayaan dan transparansi gaya hidupnya yang seharusnya selaras dengan kinerja perusahaan tempat mereka berinvestasi. Meskipun saat itu posisi tanggal 15 Desember tahun 2022 ketika investasi anak presiden dan anak para mantan tersebut rata-rata boncos lebih dari 30%. Namun menurut saya itu tidak masalah karena yang lebih utama adalah transparansi. Lalu bagaimana perkembangan ketika investasi anak presiden dan anak para mantan tersebut sampai saat ini? Ketika investasi anak presiden dan anak para mantan tersebut sampai saat ini tanggal 10 September 2024 rata-rata boncos lebih dari 58%. Jauh lebih dalam dibandingkan dengan kondisi 2 tahun yang lalu. Investasi Tommy Soeharto pada GTSI boncos 67%. Investasi Yeni Wahid pada WIRG boncos 48%. Dan investasi sang putra bungsu pada PMMP boncos 62%. Jadi, sesuai dengan data kinerja investasi perusahaan yang dimilikinya yang telah listing, dapat saya pastikan perjalanan sang putra bungsu dengan private jet tidak mungkin dibiayai oleh hasil investasinya pada PT Panca Mitra Multi Perdana, emiten dengan kode PMMP. Mau tahu cara menghitungnya? Yuk kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman
bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Salah satu investasi Kaisang, sang putra bungsu, adalah pada PT Pancamitra Multi Perdana, emiten dengan kode PMMP, melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat alias enggak hebat. Kaisang melalui PT Harapan Bangsa Kita menjadi pemegang saham PT Pancamitra Multi Perdana atau PMMP setelah membeli sahamnya pada November 2021 dengan rata-rata harga beli di Rp490 per lembar dan dengan jumlah saham sebanyak 188,24 juta lembar atau senilai 92,24 miliar. Jadi kemungkinan investasi pada PMMP adalah investasi yang terbesar dari sang putra bungsu bila dibandingkan dengan investasi pada usaha yang lain, diantaranya Sang Pisang, Markobar, Ternak Kopi, Mangkokku, dan lain-lain. Atas kepemilikan saham sebesar 7,27% tersebut, sang putra bungsu tidak duduk di direksi maupun di komisaris, sehingga sang putra bungsu dapat dipastikan tidak memperoleh penghasilan sebagai eksekutif. Sejak listing sampai saat ini, PMMP baru membagi dividen 1 kali dengan kumdit tanggal 7 September tahun 2021 sebelum GK Hebat memegang sahamnya. Dengan demikian, investasi sang putra bungsu di PMMP sampai saat ini juga belum menghasilkan dividen. Sampai saat ini, tanggal 10 September tahun 2024, jumlah saham PMMP yang digenggam oleh GK Hebat juga masih sama besar, sebanyak 188 juta lembar. Selama ini juga tidak ada laporan transaksi perubahan kepemilikan saham PMMP oleh GK Hebat dari BEI. Artinya, sang putra bungsu adalah murni sebagai investor, bukan sebagai trader. Pada tanggal 10 September tahun 2024, harga saham PMMP ditutup di Rp188 per lembar. Dengan demikian, investasi sang putra bungsu di PMMP selama 2,5 tahun dalam posisi potensial loss sebesar 62% atau senilai 57 miliar rupiah. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, sang putra bungsu bukan sebagai komisaris atau direktur pada PMMP, sehingga sang putra bungsu tidak mendapatkan gaji atau remunerasi. Yang kedua, sepanjang investasi selama menggenggam saham PMMP, GK Hebat tidak pernah memperoleh dividen karena PMMP hanya membagikan dividen 1 kali sebelum GK Hebat memegang sahamnya. Dan yang ketiga, tidak ada capital gain atau selisih atas transaksi harga saham yang diterima oleh GK Hebat. Karena selama ini GK Hebat tidak pernah memperdagangkan saham PMMP dan jumlah kepemilikan saham GK Hebat dari awal sampai saat ini tetap 188 juta lembar. Jadi, dapat saya pastikan perjalanan sang putra bungsu dengan menggunakan private jet tidak mungkin dibiayai oleh atau dari investasinya pada PT Pancamitra Multi Perdana. Apakah mungkin dibiayai dari investasi pada usaha yang lainnya, misalnya Mangkokku, Markobar, Ternak Kopi, dan lain-lain? Yuk dihitung berapa nilai investasi
pada usaha tersebut dan apakah realistis apabila dibandingkan dengan nilai biaya perjalanan dengan private jet tersebut. Namun, kita pastikan dahulu apakah usaha-usaha tersebut berdiri sendiri atau dalam wadah yang sama, yaitu di dalam PT GK Hebat. Apabila perusahaan-perusahaan yang lainnya juga dalam wadah GK Hebat, maka harus dihitung secara grup dahulu. Potensi boncos GK Hebat pada PMMP sebesar 57 miliar selama lebih kurang 2,5 tahun atau rata-rata sebesar 23 miliar per tahun harus diperhitungkan dahulu secara grup. Artinya, secara grup GK Hebat baru akan untung apabila total keuntungan dari usaha-usaha yang lainnya lebih dari 23 miliar per tahun atau bisa mengcover potensi kerugian dari GK Hebat pada PMMP. Yuk teman-teman kasih komen dan data ya, berapa besar keuntungan unit-unit usaha lainnya dari sang putra bungsu, dan apakah kira-kira secara grup masih mampu menghasilkan keuntungan sehingga mungkin dapat digunakan untuk membiayai perjalanan sang bungsu. Perhitungannya harus dilakukan secara kuantitatif ya. Jangan sampai asal jeplak dan memalukan bagi anak dan cucu-cucu kita. Misalnya dengan alasan mungkin sang putra bungsu naik private jet dengan menumpang temannya. Teman-teman, pakai data kuantitatif dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.